Salam, salam kasih, damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salve, mari kita buka kegiatan perkuliahan kita dengan berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadapan-Mu, Engkau menyatukan kami di tempat ini. Kami akan mempelajari sejarah gereja Indonesia. Semoga materi ini dapat menggugah hati jiwa kami, agar kami menjadi katekis-katekis yang baik dan benar seturut kehendak-Mu. Dengan mempelajari sejarah gereja Indonesia ini, kami yakin dan percaya bahwa bimbingan Roh Kudus-Mu kepada kami, terutama kami, para katekis, para mahasiswa ini, mampu untuk melayani sesama, terutama melayani para umat yang membutuhkan pewartaan, pembinaan, dan juga pengajaran. Semua doa ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus yang hidup dan beraja, ini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita masuk ke pertemuan kedua. Ini bahan untuk pertemuan pertama. Jadi dalam pertemuan yang pertama, saya sudah menjelaskan beberapa hal yang nanti ya, baik latar belakang sejarah gereja Indonesianya ya, enggak terlalu nampak kali ya. Kemudian dasar konstruksi kurikulum, tujuan instruksional sejarah gereja, rencana perkuliahan sejarah gereja, kemudian rencana instruksional perkuliahan. Lalu ya, ada topik sejarah gereja Indonesia, tujuan sejarah gereja Indonesia, struktur mata kuliah sejarah gereja Indonesia. Dan sekarang pada hari ini kita masih masuk ya ke dalam pendahuluan, kita masuk ke konsep dasar sejarah gereja Indonesia. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya. Kalau kita mempelajari sejarah gereja Indonesia itu berarti kita harus masuk ke konsep dasar ya. Nah, jadi konsep dasar sejarah gereja Indonesia itu ya. Nah, konsep dasar dalam studi sejarah gereja Indonesia mencakup beberapa prinsip utama yang membentuk landasan pemahaman tentang perkembangan gereja di Indonesia. Nah, berikut adalah beberapa konsep dasar dalam sejarah gereja Indonesia. Yang pertama, ya, kedatangan agama Kristen. Nah, ini kita ulang berkali-kali supaya kita memahami bahwa sejarah itu adalah pengulangan peristiwa atau kejadian yang diulang-ulang untuk mendapatkan suatu manfaat dan makna, baik kejadian yang berhasil atau tidak berhasil. Maka kita akan terus mengulang-ulang itu karena hal itu menjadikan dasar empiris untuk kita mampu menjadi guru agama Katolik yang handal, terutama dalam proses sejarah. Nah, kedatangan agama Kristen. Konsep ini mencakup pemahaman tentang bagaimana agama Kristen pertama kali diperkenalkan ke wilayah Indonesia melalui kedatangan misionaris dari bangsa Eropa pada abad ke-16. Hal ini mencakup kontak awal antara misionaris Kristen dengan budaya-budaya lokal di Indonesia. Jadi, konsep yang pertama ini kita ingin ya melihat kedatangan agama Kristen. Seperti yang saya sudah sampaikan minggu lalu, bahwa sebenarnya agama Kristen sudah masuk ke Nusantara itu ya pada abad ke-7. Ya, bahkan ya sekitar abad ke-6 ke-7. Nah, itu di mana kita bisa mengetahuinya? Ya, itu ada catatan dari gereja ya. Dan itu juga ya menjadi suatu cerita di Pulau Sumatera atau di daerah Barus ya. Nah, nanti kalau kalian ingin melihat itu, tetapi mengapa kita tidak ya mempelajari pada abad ke-7 itu atau abad ke-6 itu? Karena catatan sejarahnya itu terputus. Dan begitu juga pada abad ke berapa itu ya, misionaris itu ada singgah di Nusantara ini ya, di beberapa kerajaan. Tetapi misinya waktu itu belumlah misi untuk menyebarkan agama, baru misi untuk pemetaan. Jadi kalau kita menggambarkan atau mendeskripsikan bagaimana agama Kristen atau agama Katolik itu masuk di kampung kita,
itu mulai dengan pemetaan. Jadi kalau misalnya Keuskupan Agung Pontianak ini sudah hampir 35 paroki, ya, kalau kita hitung Keuskupan Sanggau, Keuskupan Sintang, dan Keuskupan Ketapang itu ya, mungkin udah ada ratusan paroki yang ada di Kalimantan Barat, itu dimulai dari karya pemetaan dulu. Pemetaan itu lebih pada sifatnya adalah, ya, mulai dengan observasi. Jadi kalau kita masuk di suatu kampung, kita mulai dengan observasi. Biasanya observasi itu dimulai dengan cara, ya, melakukan dialog atau sosialisasi ke masyarakat. Nah, dialog yang paling gampang. Ini umat Katoliknya kapan, kemudian siapa yang pertama kali dibaptis di sini, ya. Atau seperti cerita Pak RT kami yang mantan seminari, dia ditugaskan bukan untuk membaptis ketika dia masih prater, tetapi dia datang ke kampung itu di suatu daerah Dayak itu hanya untuk tinggal di situ, ya, bersama-sama dengan masyarakat. Kemudian dari data mereka itu nanti dicatat, setelah itu apakah memang nanti, ya, misionaris atau para pastor itu datang ke tempat itu, ya, karena ada hal-hal yang bisa dilakukan, misalnya ada pembaptisan. Tetapi sebelumnya tidak untuk langsung dibaptis. Jadi prater-praternya datang ke situ untuk melayani, supaya mereka mengenal, ya, cinta kasih Allah itu. Jadi tidak serta-merta, sama seperti kalau kita baca, ya, Injil, ya, pada Injil hari, ya, Selasa, itu kan ada seorang yang 38 tahun, ya, dalam keadaan lumpuh berbaring di dekat serambi kolam Bethesda. Nah, kolam Bethesda itu ada 5 serambi, lalu orang itu sudah 38 tahun terbaring di tempat itu. Jadi ketika kolam Bethesda itu bergerak-gerak, ya, artinya karya Allah itu terjadi, ya, dia harus masuk ke kolam itu untuk bisa sembuh. Tetapi apa yang terjadi? 38 tahun dia di sana karena tidak ada, ya, yang membantunya. Semua orang ingin sembuh, jadi berlomba-lomba untuk sembuh. Jadi dia ketika kolam itu sudah berhenti bergerak atau tenang, dia sudah tidak bisa masuk ke tempat itu. Tetapi karena kehendak Allah, kehendak Kristus, kehendak Yesus, maka dia tidak perlu masuk ke kolam itu. Cukup Yesus forma baptisnya, ya kan? Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah, cukup. Ya, itu kehendak Allah. Maka kita menjadi pengikut Kristus dalam gereja Katolik itu karena kehendak Allah, karena rahmat Allah. Di dalam diri kita itu ada ritus, ada ritual. Makanya, ya, ritual atau ritus yang kita terima dari Allah itu adalah pembaptisan. Maka di dalam diri kita ada ritus, ada ritual. Tetapi ingat, ritus atau ritual itu harus ada rahmat. Nah, gereja itu adalah rahmat dari Yesus Kristus. Maka kalau kita mulai dengan kebaktian atau misa, ya, atau ibadat, semoga rahmat Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita. Kita jawab sekarang dan selama-lamanya. Makanya itu pengantar yang paling awal. Apapun yang kalian buat nantinya, karena rahmat, ya. Jadi gereja itu adalah, ya, berkarya karena rahmat Kristus. Kita ini menjadi mahasiswa Katolik karena rahmat Kristus. Jadi kalau kita tidak sadar kita menjadi rahmat Kristus, maka kita tidak akan bisa memahami mengapa kita memilih menjadi, ya, guru agama Katolik atau dididik sebagai katekis. Nah, itu dulu yang kita harus sadari. Makanya ada konsep dasar sejarah gereja Indonesia. Jadi kedatangan agama Kristen, konsep ini mencakup pemahaman tentang bagaimana agama Kristen pertama kali diperkenalkan ke wilayah Indonesia melalui kedatangan misionaris dari bangsa Eropa pada abad ke-16 oleh bangsa Portugis. Jadi saya sudah pernah ke salah satu benteng Portugis, tidak jauh dari benteng Portugis di Ambon itu, di kota tua itu, ya.
itu ada gereja ya Kristen pertama kali didirikan oleh misionaris Portugis. Setelah tidak ada lagi misionaris Portugis, digantikan dengan misionaris dari Belanda yang sifatnya Protestan ya. Sehingga gereja itu sampai sekarang pun masih ada. Waktu kerusuhan Ambon waktu itu, gereja itu sempat dibakar tapi tak terbakar. Jadi di situ ada ya, menurut informasi masyarakat yang menjaganya itu, di situ ada misionaris dikuburkan baik di halaman dan di dalam gereja. Nah, jadi saya sudah ke sana. Jadi kalau misalnya kalian sempat ke sana, ya pertama kali menginjakkan kaki di mana tempat misionaris itu di gereja tua. Makanya Pesparani pertama itu dia laksanakan di Ambon. Ya, itu latar belakang sejarahnya. Mengapa tanggalnya dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober? Itu ada sejarahnya. Jadi rapat Sumpah Pemuda itu di salah satu gedung gereja di Jakarta, di Batavia waktu itu. Makanya menggunakan gedung gereja di tanggal 27 Oktober. Dan Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober. Dan kita harus ingat salah satu pahlawan ya nasional kita, Wage Rudolf Supratman adalah seorang Katolik. Tapi mungkin banyak yang tidak tahu. Dia mengkomponis lagu Indonesia Raya. Makanya kita sebagai orang Katolik berbangga bahwa kita memiliki peran walaupun ya tidak menonjolkan agama kita. Nah, jadi itu latar belakang konsep dasar sejarah gereja Indonesia ya. Jadi hal ini mencakup kontak awal antara misionaris Kristen dengan budaya-budaya lokal di Indonesia. Berikutnya yang kedua, akulturasi dan kontekstualisasi. Nah, konsep ini mengacu pada proses akulturasi dan kontekstualisasi agama Kristen dengan budaya dan tradisi lokal di Indonesia. Ini mencakup penyesuaian ajaran dan praktik keagamaan Kristen dengan konteks budaya, bahasa, dan adat istiadat Indonesia. Jadi, ketika mereka datang, misionaris itu datang di suatu daerah, mereka tidak langsung melaksanakan yang namanya pembaptisan. Ya, mereka mengacu ke akulturasi dan kontekstualisasi. Makanya mereka belajar bahasa. Saya ingat dulu ada pastor namanya pastor ini ya, Pastor Sekundus. Itu kalau bahasa Indonesia ya, itu lidahnya masih seperti lidah orang Eropa. Tapi kalau dia bahasa Ahe, itu sangat fasih dan cengkoknya sama persis dengan orang Ahe. Apalagi kalau dia berbahasa Tionghoa. Nah, jadi dia belajar bahasa dulu. Itu adalah salah satu konsep bagaimana mereka mempelajari. Karena kalau kita tidak pandai bahasa, itu ada beberapa budaya itu yang tidak bisa kita pahami. Ya. Karena kita tidak bisa mencabut, menserabut ya, akar budaya seseorang. Maka itu harus ada yang disebut dengan ya proses akulturasi dan kontekstualisasi. Kemudian adat istiadatnya. Nah, sehingga ada terjadi. Kalian yang hidup di zaman sekarang sudah merasakan itu. Misalnya ada misa syukur untuk gawai, misa syukur untuk ya panen padi, misa syukur. Nah, itu kan sebenarnya ya akibat dari misionaris melaksanakan yang namanya pendekatan secara akulturasi dan kontekstualisasi. Pak, izin bertanya, maksud dari kontekstualisasi itu seperti apa? Nah, nanti kita jelaskan. Ini kan masih tebal nih. Ya, saya baru mulai ini, ya. Bagus pertanyaannya, nanti di lembar berikutnya nanti saya jelaskan. Ada di situ dengan detail ya. Nah, kemudian perkembangan struktur gereja ya. Studi sejarah gereja Indonesia mempelajari perkembangan struktur organisasi gereja di Indonesia, termasuk pembentukan hierarki gereja, pendirian gereja-gereja lokal, serta perkembangan denominasi-denominasi Kristen di Indonesia. Nah, jadi ketika ya misionaris Portugis, dia lebih tepatnya misionaris Katolik ya. Karena waktu itu kalau Belanda itu lebih banyak membawa misionaris dari Protestan. Ya, karena memang beberapa negara Eropa itu ya lebih cenderung ke Protestan. Tetapi juga tidak menutup kemungkinan juga ada misionaris Katolik dari negara Belanda. Tetapi mereka lewat institusi dagang Belanda karena lebih murah biayanya. Jadi kalau misalnya ada kapal POC datang misalnya dari Belanda, mereka numpang.
Nah, jadi seperti itu. Tetapi bukan untuk ya menjajah. Ya. Nah, ini harus ada konsep yang jelas di situ, ya. Makanya konsep ini menyoroti peran gereja dalam berbagai peristiwa sejarah Indonesia, termasuk perjuangan kemerdekaan, pembangunan nasional, serta kontribusi dalam bidang pendidikan, ya, kemudian kesehatan dan pelayanan sosial. Nah, itu yang dibuat dulu, ya. Jadi kalau misalnya misionaris datang itu yang dilakukan yaitu bidang pendidikan, kesehatan dan pelayanan sosial. Jadi misalnya di Belanda, ya, ada suster-suster yang dibawa dari negara Eropa tetapi melalui ya misi dagang POC. Nah, makanya orang agak sedikit kurang bisa memisahkan antara penjajah dan misionaris. Ya. Walaupun dalam eranya kalau kita belajar sejarah gereja dunia, misalnya kayak Spanyol itu memang dia ada konsep Vini Vidi Vici ya. Ah, jadi Vini Vidi Vici. Ya, gospel dan glory. Ya kan? Itu konsepnya. Tetapi kalau di Indonesia beda. Dia tidak gospel dan glory. Karena Belanda itu tidak mencampur adukkan antara gospel dan glory atau Vini Vidi Vici tadi itu. Ya. Tetapi mereka ya, misionaris itu datang sehingga kalau kita lihat mengapa Katolik itu mayoritas di Filipina, 80% ya. Itu karena Spanyol ya melakukan yang namanya Vini Vidi Vici tadi, gospel dan glory. Jadi gold itu dia ya untuk emas atau ya yang namanya ya dia lalu mencari kekayaan, gospel dia menyebarkan agama, glory untuk kejayaan. Kemudian kita lanjut ke dinamika ekumenisme dan dialog antaragama. Konsep ini mengacu pada upaya ekumenis dan dialog antaragama yang dilakukan oleh gereja-gereja di Indonesia, termasuk kerjasama antar denominasi Kristen dan upaya untuk membangun harmoni antaragama di Indonesia. Jadi kegiatan ekumenis itu bukan hanya kegiatan pada ibadat bersama antara gereja-gereja Kristen Protestan atau gereja-gereja denominasi lain atau gereja-gereja non-Katolik. Tetapi juga ekumenis itu terjadi dengan agama-agama lain, semisal Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, atau aliran-aliran kepercayaan yang ada di Indonesia. Nah, itu dia. Kemudian yang berikutnya adalah tantangan kontemporer. Studi sejarah gereja Indonesia juga mencakup pemahaman tentang tantangan kontemporer yang dihadapi oleh gereja-gereja di Indonesia seperti pluralisme agama, konflik antaragama, dan isu-isu sosial lainnya. Nah, ini dalam abad ke-16 sampai sekarang itu nanti kita akan pelajari, itu terjadi memang ya isu-isu seperti itu. Sehingga kalau zaman sekarang terjadi, misalnya di medsos ada perdebatan agama, ya itu sudah biasa sebenarnya. Ya. Karena masing-masing agama ingin melaksanakan yang namanya pewartaan. Nah, misi pewartaan agama itu kan. Nah, tugas gereja juga ada yang disebut dengan misi pewartaan, kerikma, pewartaan dan pengajaran itu. Karena tugas gereja itu kan yang pertama adalah ya, apa? Liturgia. Liturgia itu kan pengudusan atau menguduskan. Ya, bagaimana orang bisa dikuduskan atau menguduskan itu kalau orang itu tidak menerima sakramen? Ya, bagaimana sakramen itu terus mengalir kalau tidak ada yang namanya yang menguduskan? Nah, yang menguduskan itu adalah Kristus melalui wakil-wakil Kristus di dunia. Nah, jadi itu konsepsinya. Lalu ada yang disebut dengan kerikma. Itu pewartaan dan pengajaran. Ya. Kemudian ada yang disebut dengan diakonia, pelayanan. Berikutnya koinonia, persekutuan, dan martiria, kesaksian iman. Nah, itu harus hafal ya. Nah, kalau udah hafal tuh nanti, apalagi semester 4 kan? Dan semester 2 kan? Ada jembatan keledainya misalnya kalau kita menghafal itu ya. Ya. Yang jembatan keledainya itu kami biasanya pakai ya LK ya kan? LKK lalu apa? DK. Ya kan, liturgia, kerikma, koinonia, diakonia dan martiria. LKK DM. Ya. Atau kalau misalnya kita menghafal Pentateuk, mudah kakak ibu, kan begitu.
Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ulangan. Ini tidak susah sebenarnya. Yang membuat kita susah itu adalah prosesnya. Makanya ada jembatan keledainya. Supaya mudah. Kan ada Pentateuk itu kan? Ada. Masa urutannya pun susah? Ya. Atau misalnya urutan Injil, ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, MMLY kan begitu. Ya. Jadi kalau kita tidak hafal, repot nanti. Atau yang, ya, surat Rasul Paulus. Surat Rasul Paulus itu kan ada 13. 9 untuk tempat dan 4 untuk, ya, untuk manusia atau untuk orang. Dan surat kepada orang Ibrani, ya, beberapanya memang ditulis Paulus, tetapi beberapanya juga bukan ditulis oleh Paulus. Nah, kalau kita belajar strukturnya itu, kita mulai dari belajar strukturnya makanya kalau kita belajar kitab suci itu, mulai kita harusnya belajar dari mana? Belajar dari latar belakang sejarahnya atau dari apanya? Ya, bisa dua-duanya, ya. Makanya pentingnya selanjutnya adalah pentingnya literasi budaya lokal, ya. Nah, konsep ini menekankan pentingnya memahami dan menghargai budaya lokal dalam konteks sejarah gereja Indonesia. Pemahaman tentang budaya lokal membantu dalam kontekstualisasi ajaran agama Kristen dan membangun hubungan yang baik dengan masyarakat. Makanya jangan heran kalau kalian tuh selalu diharapkan berkatekese kontekstual. Karena memang dalam sejarah gerejanya ya seperti itu. Pentingnya literasi budaya lokal. Ya. Kalau kita tidak memahami budaya lokal, kita akan sulit untuk memberikan pendidikan dan pengajaran kepada anak didik kita. Misalnya kita nanti ditugaskan. Oke, kalau misalnya ya, ini kan masing-masing ada mungkin yang tidak bisa lagi berbahasa ibu. Dia tinggal di kota Pontianak atau Kuburaya. Lalu ditempatkan di Sintang. Kalau dia tidak memahami kontekstualisasi literasi budaya lokal di sana, ya akan sulit. Ya akan terjadi yang namanya, ya kan, tabrakan budaya namanya. Ya, itu shock culture. Shock culture itu, kejutan budaya itu terjadi karena kita tidak memahami. Lalu kita membawa budaya-budaya kita. Walaupun sesama Dayak dia. Berbeda bahasa sudah berbeda. Ya, shock culture itu terjadi dan akibatnya terjadi pertentangan. Nah, kalau kita udah shock culture itu susah. Misalnya kayak saya tinggal di Bengkayang dulu, itu saya harus 7 tahun belajar bahasa Bekati ya. Nah, jadi saya belajar di situ. Kalau kita tidak belajar, ya susah. Apalagi di situ ada 9 jenis varian bahasa Bekati di situ. Ya. Untuk memahami satu kata saja kita harus berdialog dengan orang yang memang penuturnya langsung. Contohnya jangan jauh. Ya, kalau misalnya kita nyebut saya saja, ya, dia macam-macam. Ada ikin, ikit, ya kan? Ico, iko, ho, ya kan? Ho, ya kan? Jadi kalau kita tidak tahu ini dari mana, ada ikit, ya kan? Itu sama-sama Bekati dia. Ya. Bahkan dia unik. Daerah lain itu dia pakai ikin, dia yang satu pakai ikit. Nah, kalau bahasa Ahi itu tidak terlalu sulit. Kalau bahasa Bekati itu karena dia ada 9 varian yang besar di situ, ya repot kita mau mempelajarinya kalau kita tidak memahaminya. Jangankan misalnya masuk, ya kan? Ada yang nyurop, ada yang misalnya maruh, ada yang murah, ya kan? Pedagang datang, murah meh katanya. Belum apa-apa bapak ini udah minta murah katanya. Murah, maruh, nyurop. Nah, itu ya. Padahal sama-sama subsuku Bekati, ada lagi bahasanya. Ya. Cengkoknya pun susah juga. Ya. Jadi jangan nyebut ayam aja, ada yang nyebutnya sio, ada yang siap. Ya kan? Itu burung. Makanya, itu tadi saya bilang, kalian sudah belum a priori ngomong bahasa orang manuk tuh ayam, bukan. Kalau orang bahasa Bekati itu sio dengan siap. Manuk itu burung. Makanya jangan mengatakan kita tahu bahasa orang kalau kita tidak memahaminya. Jadi jangan kita, itu tadi saya katakan pentingnya literasi budaya lokal. Ya, paham ya? Ini belum apa-apa kalian udah bilang, oh dia nyebut manuk tuh, wah itu ayam. Ya kan? Dia nyebut babi saja, misalnya ada dare, ada we, ada, ya kan, juwe, ya kan.
Nah, Kak Pai weknyo Kak kandang katanya. Aduh. Ya banget betul. Kemana? Ya kan? Gara-gara sok tahu tadi kan dua orang ini kan. Dia nganggap weknya apa? Mama, padahal babi. Nah, jadi itu tadi saya maksud dia pentingnya literasi budaya lokal. Makanya paling mudah kalian datang itu menjelaskan menggunakan bahasa Indonesia biar tidak terjadi. Atau misalnya pergi ke Sumatera, ya, pergi ke Sumatera Utara di daerah Batak itu kan ada pastornya itu memang bukan dididik di situ. Jadi datanglah di situ. Saya heran katanya, kemana ini, ya kan? Bujang-bujang di sini, semua ibu-ibu, ya kan? Semua ibu-ibu, semua menunduk. Bujang itu kan artinya kemaluan, ya kan? Nah, kok kemaluan laki-laki? Ya kan? Betul ya? Ah, jadi di sana jangan kalian nyebut bujang. Makanya kalau ada orang Dayak ketemu dengan orang Batak, Bu, mana anak bujangnya? Waduh. Atau pergi ya kan, karena baru tinggal di daerah Jogja ya kan, lalu ini jangan, ini sambal katanya. Wah, pelit benar kan, padahal jangan tuh sayur, ini sayur. Nah itu, jadi artinya belajar bahasa itu sangat penting dalam kita ya memahami yang namanya kita menjadi katekis. Jadi tidak gampang tuh, ya. Kalau misalnya orang Batak itu kan manggil ibu itu kan mama, mana ada dia manggil ibu? Maka orang sini kan mama itu dekat sekali. Jadi orang Batak itu kan manggil misalnya, ya, mak katanya kan, padahal maksudnya ibu. Kita kan kalau manggil mak itu mama kita kan. Jadi kok orang Dayak merasa dekat lah, enak ya kalau ini. Dia manggil kita mama katanya. Ya, itu tadi. Ada yang disebut dengan literasi budaya lokal itu. Lalu melalui pemahaman konsep dasar ini, studi sejarah gereja Indonesia membantu mahasiswa untuk memahami kompleksitas sejarah, lalu peran dan dampak gereja dalam masyarakat Indonesia, serta relevansinya dengan konteks sosial budaya dan agama saat ini. Nah, itu pentingnya mengapa kalian diminta untuk belajar sejarah gereja Indonesia.